Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir tahun 2025 dengan judul Perancangan Operasi Jaringan Distribusi guna meningkatkan performa penyulang pada PT PLN UP3 Semarang menggunakan metode algoritma genetika. Perkenalkan, nama saya Devi Indaretani dengan NIM 2106012114123 dengan judul Optimasi Manuver pada Jaringan Distribusi PT PLN UP3 Semarang melalui perancangan KPK 18 serta menentukan penempatan recloser pada WLI 06 dan WLI 09 menggunakan metode algoritma genetika. Perkenalkan, nama saya Ferel Gama Putranto dengan NIM 210601211120019 dengan judul Perancangan Konstruksi Penyulang Baru KPK 18 serta operating kabel penyulang WLI 06 dan WLI 09 PT PLN UP3 Semarang. Perkenalkan, nama saya Abdul Ahmad Hanifan dengan NIM 2106012113073 dengan judul Perancangan Sistem Koordinasi Proteksi OCR, GFR, dan Recloser Penyulang Baru KPK 18 serta pengaturan ulang koordinasi proteksi WLI 06 dan WLI 09 PT PLN UP3 Semarang. Pada bagian yang pertama akan membahas mengenai optimasi manuver pada jaringan distribusi PT PLN UP3 Semarang melalui perancangan KPK 18 serta menentukan penempatan recloser pada WLI 06 dan WLI 09 menggunakan metode algoritma genetika. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan data untuk penyelesaian masalah yang pertama yaitu pembuatan simulasi berdasarkan SLD penyulang BSB 06 dan KPK 08. Langkah selanjutnya untuk menentukan titik pelimpahan yaitu dilakukan simulasi MATLAB. Dari hasil parameter terbaik algoritma genetika didapatkan titik pelimpahan beban paling optimum berada pada bus 7 dan 17 karena memiliki nilai rugi daya terkecil di antara percobaan yang lainnya. Setelah itu dicari 3 alternatif rute pelimpahan berdasarkan nilai drop voltage, tegangan ujung, dan rugi daya. Rute yang paling optimum adalah jarak 4,7 km. Setelah dilakukan pelimpahan drop voltage pada penyulang baru KPK 18 sudah sesuai dengan standar SPLN 79 tahun 1987 serta penyulang KPK 8 dan BSB 06 mengalami penurunan drop voltage-nya. Adapun setelah dilakukan pelimpahan penyulang BSB 06, KPK 08 dan KPK 18 memiliki nilai rugi daya yang sudah sesuai dengan target kinerja UP3 Semarang yaitu kurang dari 6%. Langkah pertama dalam menyelesaikan permasalahan yang kedua yaitu membuat SLD penyulang WLI 06 dan WLI 09 untuk dilakukan simulasi keandalan. Nilai SAIDI penyulang WLI 06 dan WLI 09 tidak memenuhi standar IEEE 1366/2003 sebelum dilakukan pemindahan recloser. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik pemindahan recloser yang dimana akan menggunakan simulasi MATLAB dengan menggunakan parameter terbaik dari algoritma genetika dan didapatkan letak recloser pada bus 14 dan 17 untuk penyulang WLI 06. Adapun pada penyulang WLI 09 didapatkan letak recloser berada pada bus 6 dan 9. Nilai SAIDI pada penyulang WLI 06 menjadi 2,1908 dan SAIFIS menjadi 0,67074. Adapun pada penyulang WLI 09 nilai SAIDI menjadi 1,5385 dan SAIFI menjadi 0,45271. Pada subbab yang kedua, perancangan konstruksi KPK 18 dengan tujuan menghubungkan GI Krapyak menuju titik pelimpahan beban pada titik putih berikut. Untuk rute yang digunakan sepanjang 4,7 km di kawasan industri Candi, diperoleh 145 titik tiang, di mana titik yang berwarna hijau merupakan tiang baru dengan total 119 tiang, dan titik yang berwarna biru merupakan tiang existing dengan total 54 tiang. Penyulang ini akan menggunakan saluran SKUTM dan SKTM. Untuk wilayah Weleri dilakukan simulasi awal dengan menggunakan etap, di mana arus Weleri 6 sebesar 239 ampere dengan rugi daya 3,7% dan drop voltage sebesar 8,49%, dan Weleri 9 sebesar 105 ampere dengan rugi daya sebesar 1,7% dan drop voltage sebesar 3,56%. Untuk rugi daya sudah sesuai dengan target UP3 yaitu tidak lebih besar daripada 6%, sedangkan drop voltage pada Weleri 6 tidak memenuhi standar SPLN 72 tahun 1987 yaitu melebihi 5%. Di kondisi tersebut diperlukan operating kabel untuk meminimalisir drop voltage pada kedua penyulang, di mana dilakukan perbandingan dua jenis yaitu A3CS 300 dan MVTIC 240. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kabel MVTIC memiliki drop voltage yang paling minim, yaitu drop voltage Weleri 6 sebesar 4,59% dan Weleri 9 sebesar 1,96%, sehingga sesuai dengan SPLN 72 tahun 1987. Setelah dilakukan perancangan, diperoleh rincian biaya investasi yang akan dikeluarkan untuk penyulang baru KPK 18 sebesar 6,6 miliar rupiah dengan payback period selama 3,54 tahun dan PCR sebesar 2,82. Dan untuk operating kabel Weleri sebesar 37 miliar rupiah dengan payback period selama 1,2 tahun dan PCR sebesar 7,82 dengan asumsi umur penyulang sebesar 20 tahun, sehingga kedua proyek layak dikerjakan. Pada bagian ketiga akan membahas terkait dengan perancangan sistem koordinasi proteksi OCR, GFR, dan Recloser penyulang baru KPK 18 serta pengaturan ulang koordinasi proteksi WLI 06 dan WLI 09 PT PLN UP3 Semarang. Adapun standar yang digunakan yakni IEC 60909, IEC 60255, serta SPLN nomor 52/3 tahun 1983. Dalam melakukan perancangan sistem koordinasi proteksi, diperlukan perhitungan arus hubung singkat sesuai dengan standar IEC 60909. Selain dilakukan perhitungan manual, arus hubung singkat ini dapat dicari menggunakan simulasi software etap. Nilai arus hubung singkat inilah sangat penting sebagai dasar penentuan setting relay proteksi agar sistem dapat bekerja optimal dan aman. Dari hasil perhitungan dan simulasi, nilainya tidak jauh berbeda dan dapat disimpulkan bahwasannya semakin jauh titik gangguan dari pangkal penyulang, maka nilai arus hubung singkat akan semakin kecil seiring dengan bertambahnya jarak. Perhitungan setting proteksi ditentukan atas dasar nilai arus hubung singkat yang berbeda-beda pada tiap penyulang. Karakteristik proteksi yang digunakan yakni menggunakan standar inverse dan nilai time delay outgoing diatur minimal 0,3 second sesuai IEC 60255 untuk menghindari arus intrastrafo distribusi. Berikut hasil settingannya. Selanjutnya dilakukan simulasi koordinasi proteksi pada masing-masing penyulang. Sebagai contoh pada penyulang WLI 09 dapat dilihat ketika gangguan diberikan pada ujung jaringan, maka recloser W9503 akan beroperasi terlebih dahulu dibandingkan dengan recloser W9360 karena posisinya yang lebih dekat dengan titik gangguan. Selanjutnya, relay pada sisi outgoing dan incoming akan bekerja berurutan sebagai backup protection apabila recloser sebelumnya gagal berfungsi. Maka dapat dikatakan hasil pengaturan sistem proteksi telah berjalan baik memenuhi prinsip koordinasi proteksi yaitu selektivitas dalam melindungi jaringan. Serta grading time relay masing-masing penyulang sudah memenuhi IEC 60255 yakni pada rentang 0,3 sampai 0,5 second.